Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba'a Nuhin. Jadi memang Quran itu kan selain bicara tentang hukum, bicara tentang halal haram, bicara tentang akidah, bicara tentang muamalah, bicara tentang hal-hal yang sifatnya sosial dan lain sebagainya, juga bicara tentang naba'a atau kisah, ya. Naksus alaihim, kata Allah. Naksus alaikum, kami kisahkan. Al-Qasas itu kan artinya kisah-kisah. Nah, dalam surat Yunus ayat 71 ini, Allah perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan kisah Nabi Nuh. Satu di antara kisah akbar, ya, kisah besar. Kenapa? Karena di masa Nabi Nuh inilah bumi dicuci. Bumi dicuci. Jadi Nabi Nuh itu sebenarnya masih generasi ketiga setelah Nabi Adam, ya. Jadi setelah Nabi Nuh, Nabi Adam itu ada Nabi Syis yang tidak terkenal, tapi salah satu di antara turunan langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi apa? Nabi Adam Alaihissalam. Terus habis itu Nabi Idris. Nabi Idris itu konon sampai hari ini belum meninggal, tapi yang tidak mau keluar dari surga, padahal sana diajak sambang. Memang yang benar begitu, ya. Sampean dan saya ini kan karena kena racunnya puter giling, guna-gunanya setan, sehingga nggak mau pulang. Kayak Nabi Idris gitu loh. Setelah tahu di dunia, suatu saat kemudian diajak malaikat untuk lihat-lihat surga. Begitu nyampe surga, kok indahnya kayak gini. Di dalam hatinya, nggak usah pulang aku ah. Gitu. Nah, padahal waktu berkunjung ke surga itu cuma ya dibatasi sebentar. Dibatasi sebentar, ayo Pak Idris langsung pulang nih, waktunya habis. Diseweret-seret nggak mau. Akhirnya namanya malaikat ya terseret. Terus ternyata pintar sih siapa? Nabi Idris itu. Terompahnya ditinggal di surga. Terus begitu keluar surga, bilang, loh, saya sebentar Mas malaikat. Saya tak balik ke surga. Loh, kenapa? Terompah saya ketinggalan. Tidak boleh, itu terompah dunia, masa bawa balik lagi ke sana. Terus di sana akhirnya saya minta sama Allah, ya Allah, mbok saya tidak usah balik ke dunia, di sini aja loh ya Allah. Gitu. Tapi kata Allah, tidak bisa gitu Mas Idris. Kalau mau ke sini itu harus mati dulu. Gitu. Akhirnya memang dikabulkan, dikembalikan ke dunia, terus diwafatkan. Nah itu memang itu ya, kita sebelum ngobrol tentang Nabi Nuh, ya. Dari situ jelas bahwa surga itu memang bukan tempat jasad kita ini. Jasad yang kita eman-eman ini nggak layak di surga. Jasad ini hanya casing yang disposal, ya. Disposal itu casing sekali pakai. Sama tahu tak, bungkus kacang atau apa yang cuma sekali pakai, setelah dipakai lalu dibuang itu. Bungkusnya apa? Kayak bungkus apa? Bungkus makanan apa yang hanya sekali pakai itu? Yang nggak bisa dipakai lagi. Jarum suntik, Gus. Kayak gitu, jarum suntik, ya, karena Bu Aida ini bidan jadi jarum suntik. Ayo, bungkus apa lagi? Iya betul, jarum suntik. Apalagi yang sekali pakai itu? Ya, bungkusnya Nogosari, bungkusnya apa? Bungkus apa Mas Adi? Bungkluwek. Ya, bungkusnya apa? Yang makanan-makanan yang dibungkus pisang itu loh. Bungkus pizza, Gus. Bungkus pizza. Bagus sekali. Gayanya Pak Budi makan pizza. Lidah kita itu Pak Budi, bukan lidah pizza kita ini. Lidah kita ini lidah serebet. Lidah lemet. Nah itu. Jadi tubuh kita ini kalau berkaca dari Nabi Idris itu sebenarnya cuma sekali pakai dulu. Jadi nggak usah lama-lama.
Nggak usah aneh-aneh mau diapain itu tubuhnya dibawa ke dalam salon, dibawa ke dalam speaker. Mau ngapain? Mau di mau diapain? Kok ada pedicure, manicure, kukur-kukur. Tubuh kita ini hanya sekali pakai. Sekarang ada laki-laki mau pakai make up segala macam. Nah, lah. Ya kan? Sekali pakai, begitu dipakai langsung dibuang. Jadi kalau sampean mau ke surga, tubuh ini harus ditinggal di bumi karena memang tidak layak. Lah tubuh tidak layak gini aja kok dilombakan orang paling cantik sedunia. Tubuh tidak sekali pakai gini aja kok dibelikan apa? Make up apa itu harganya itu yang mahal-mahal itu, merek-merek itu. Alah. Ya, jadi ini yang harus kita pelajari. Oke, sekarang kita ke Nabi Nuh. Setelah Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh. Bacakan kisah tentang Nabi Nuh kata Allah kepada Nabi Muhammad. Dibacakan apa? Idza qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi. Nabi Nuh itu dulur. Nabi Nuh itu nama aslinya Yaskun. Ya, ada yang ngomong Yaskun. Ada. Jadi nama aslinya Yaskun. Terus sama orang-orang itu dipanggil Nuh. Nuh itu artinya air mata. Nangis. Kenapa? Nabi Nuh itu orangnya lembut sekali hatinya. Sensitif lah kalau orang sekarang. Jadi kalau merasakan kesedihan dikit gitu nangis. Nah, umatnya kan kurang ajar banget. Diolok-olok terus Nabi Nuh itu. Coba nanti buka di surat Hud, di surat Al-Qasas itu. Oh, Nabi Nuh itu pernah itu sewering mau digoboi itu sampai hampir mati ditolong. Gitu loh. Sering Nabi Nuh. Nanti terus bangun lagi, sehat lagi, dikasih Allah, terus berdakwah lagi. Teriak, kamu itu loh umatku, kamu itu sesat. Nanti kalau kamu sesat gitu terus mati gimana lah ya. Orang kampung kan ya bosen tuh denger kayak gitu. Wes gabuk ya. Jadi terjadi itu. Apalagi Nabi Nuh ini kan bukan berdakwah yang punya pasukan kayak Nabi Dawud gitu, enggak. Sendiri. Coba bayangin. Jadi para nabi, para rasul itu memang ya dibikin Allah beda-beda ya. Kayak Nabi Yusuf gitu berdakwahnya dia punya kerajaan. Punya yang menguasai Mesir. Demikian pula Nabi Dawud, Nabi Sulaiman gitu kan ya punya pasukan. Rasulullah Muhammad SAW juga punya pasukan besar. Tapi untuk kayak Nabi Nuh ini tidak punya siapa-siapa, dakwah sendiri kelinting, jalan ke sana kemari, nyoba menyampaikan risalah Allah, diguyu, tidak hanya diguyu, digepui. Nah, ketika sampai pada puncaknya inilah, kemudian idza qala ketika berkata Nabi Nuh, siapa? Liqaumi kepada kaumnya. Ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa 'alallahi tawakkaltu. Nek kalau kalian memang wahai kaumku, kalau kamu itu terasa berat, keberadaanku toksik katanya. Wah, toksik, ganggu aja, ceriwis. Ya memang ceriwis ya, coba tuh. Nggak usah ke Nabi Nuh, yang ke kita aja yang nggak Nabi, saya yang nggak Nabi ini. Tiap pagi gak ceriwis tak kesampaian. Ayo Maria ngaji, usah ngaji wis. Cerwiwis tuh saya kesampaian. Nah, tiap pagi ayo tajak koreksi diri kan gitu terus, ya toh? Ini ngaji apa sih nggak ada enaknya blas. Ceriwis. Nah, yang kayak gitu kata Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh memang orangnya lembut, anu banget ya apa? Pendekatannya sangat yang rendah hati terus itu ya. Nabi Nuh itu kalau nggak salah berdakwah 950 tahun. Jadi umur beliau itu disebutkan Quran loh ya, 950 tahun.
Itu ada yang mengatakan yang masuk ke perahunya itu hanya sekitar 70-an orang. Nah, sekitar antara 40 jodoh itu sekitar 70-an orang. Bayangkan, artinya sekian ratus tahun berdakwah, itu hanya sekitar itu dapatnya itu. Jadi kadang saya masih bersyukur gitu. Saya misalnya berdakwah di Bali, ngajak umat Islam yang untuk kembali kepada Islam yang asli gitu. Kalau ngaji yang datang ada 10, ada 20 gitu. Alhamdulillah diutuni aja. Kadang saya ngimami asar gitu karena memang kalau asar itu kan yang bapak-bapak itu sibuk ya, ibu-ibu juga sibuk, ya, saya sadari lah. Tapi saya kadang jamaah gitu, saya toleh hanya memet saja satu orang gitu. Ya alhamdulillah ya Allah, kalau ini nunggu ya apa sih ya Allah. Kadang gitu. Tapi kalau ingat Nabi Nuh, saya belum ada apa-apanya. Ya kan? Coba atau dakwah segitu lama. Nah di puncaknya ini kata Nabi Nuh, ingkana kabur alaikum maqami, wis gini aja lah. Jika keberadaanku itu terasa berat ganggu kamu, lalu watadzkiri bi ayatillahi, peringatan-peringatanku, dakwaku juga ya kayaknya bikin kamu nggak nyaman, resah, wis gini aja lah. Aku fa'alallahi tawakal, tuh aku tak tawakal kepada Allah saja. Wong memang aku gini juga ditugasin Allah loh, nggak karepku dewe. Fajmi'u amrokum, ya sekarang kumpulkanlah siapa yang kamu apa keputusan-keputusanmu itu bulatkan sudah. Bulatkan wasyurakaakum, dan sekutu-sekutu kamu kumpulkan. Semalam yakun amrukum alaikum huma, wis kamu setelah itu jangan ragu, wis mantapkan keputusanmu. Sumakdu, kemudian wis berbuat apa aja kepadaku. Sak karepmu, wis terserah. Wis kamu mau apain aku wis nggak berharap banyak lah, nggak berani expect terlalu tinggi. Wes, lalu walatung diru, nih memang kamu mau bunuh aku ya bunuh cepet, terus nah bunuh. Sampai gitu loh Nabi Nuh itu. Saking apa ya, bandelnya umat itu. Tapi fa'in tawallau, tapi jika fa'in tawallaitum, jika kalian berpaling, maka famasa altukum min ajrin. Aku nggak minta upah kepada sampean, enggak. Dan itu disampaikan oleh seluruh nabi loh ya. Tentang bahwa aku ini tulus nggak minta upah itu. Ya. Jadi banyak nabi-nabi yang menyatakan bahwa in ajriya illa Allah. Jadi kalau di sini kan sebutkan ini. In ajriya illa Allah. Tidaklah upahku itu kecuali dari Allah. Banyak. Ya. Aku tidak minta upah kepadamu. Coba itu dibuka dalam surat Asy-Syu'ara. Coba. Nabi-nabi lain. Ini untuk nanti sandaran kita. Nabi-nabi lain coba dibuka. Di surat Asy-Syu'ara ayat 127, kemudian 100. Banyak di surat Asy-Syu'ara itu hampir semua nabi. Mulai dari 127, ayat 145, ayat 180. Karena di situ menceritakan tentang nabi-nabi. Coba dilihat. Coba dilihat. Semua nabi di situ. Surat ayat 127 dulu. Asy-Syu'ara. Bukan Asyura loh ya. Ada beda Asyura sama Asy-Syu'ara. Ini Asy-Syu'ara. Sudah ketemu? Nggih, sampun Gus. Surat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak minta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Shadaqallahul-adzim. Oke, itu 127. Sekarang 145. Suratnya sama. Ayo, gantian. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Shadaqallahul-adzim. Sekarang coba 180. Itu tadi nabi siapa, Mas Sur? Yang Pak Jo tadi nabi siapa? Ayat sebelumnya biasanya kelihatan itu.
Yang 145 tadi Nabi siapa Pak Jo? Nabi Hud, Gus. Nabi Hud. Yang maksud tadi Nabi siapa? Nabi 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 apa? Saleh. Kaum Samud. Nabi Israel. Nabi Soleh. Nah, yang sekarang 180. Siapa? Silakan. Izin, Gus. Ya, Mbak Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Nabi siapa itu sebelumnya? Coba lihat. Dari Nabi Su'aib. Nabi Su'aib. Nabi Syuaib. Nah, seluruh nabi begitu. Termasuk ini yang kita pelajari Nabi Nuh. Jadi jelas para nabi, para rasul itu berdakwanya tidak minta upah. Tidak minta upah, dulur. Karena memang perintahnya begitu. Coba buka surat Yasin ayat 21. Ayo. Buka surat Yasin ayat 21. Ikutilah orang. Ayo, silakan. Surat Yasin ayat 21 gantian. Yang belum baca tadi. Biar dapat keberkahan Quran. Izin, Gus. Enggak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi satu di antara, bukan satu-satunya ciri ya. Satu di antara, karena cirinya banyak juga. Satu di antara ciri orang yang mendapat petunjuk itu adalah yang tidak meminta upah kepadamu. Itu. Tapi ya benar-benar tulus tidak minta upah kepada umatnya, bukan kok dapat upah dari orang lain. Upahnya ini hanya semata-mata dari Allah. Gitu. Makanya di situ jelas itu kalimatnya Nabi Soleh. In ajriya illa 'alallah ma as'alukum min ajrin. Aku ndak minta upah kepada kalian, hai umatku, ndak. Baik upah berupa harta maupun upah berupa tahta, ndak. Jadi para dai yang benar-benar pure, dia ndak akan pernah mau dikasih jabatan. Ya, sebagai upah enggak, dia juga enggak akan pernah mau dikasih harta sebagai enggak, sudah, enggak. Enggak, sudah. Kalau, ya, loh, Nabi Muhammad SAW sering diserai orang, apa, ya Rasul ini saya sedekahkan, entah itu tanah atau apa. Ya benar, tapi bukan untuk pribadi, harus langsung dipakai untuk agama total. Gitu loh. Jadi, melihat itu semua, mestinya kita juga berpikir hal yang sama. Lah kalau para nabi, para rasul tidak minta upah, itu dan itu menjadi satu di antara ciri orang yang bisa dan layak diikuti, surat Yasin ayat 21 tadi, maka ya kita, kriteria kita sudah mulai mengerucut gitu loh. Ketika kita mencari guru atau pembimbing hidup, dikasih seperti itu, nanti kita sempitkan lagi pilihan kita kepada misalnya kriteria orang yang baik adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, atau laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, gitu kan. Kemudian apa? Memberikan barang yang dicintai, gitu loh. Ya. Nah, di sini dijelaskan wa umirtu an akuna minal muslimin, sementara kalau kamu berpaling dan sebagainya, ya aku ini hanya diperintahkan untuk menjadi orang yang muslim. Nah, kalau kita pelajari di sini, muslim itu artinya serah diri, tunduk patuh. Nah, ini bisa sampean buka buku yang di hasil karya Bapak Guru Muhammad Komentar, judulnya Islam. Islam sebuah aturan hidup. Bukunya kecil, dibaca beberapa jam aja selesai. Tapi di dalamnya diuraikan tentang makna Islam. Islam itu apa sih? Islam itu ada makna serah diri, ada makna damai, ada makna selamat. Nah, berarti memang kalau digabungkan ini ya, ini kan wa umirtu an akuna minal muslimin, dan
aku adalah diperintah untuk menjadi orang yang muslim. Yang dimaksud muslim Nabi Nuh dulu gimana? Ya serah diri, tunduk patuh kepada aturan Allah untuk mencapai kedamaian di dunia dan keselamatan di akhirat. Itu Islam. Nah, sampean dan saya juga sekarang ini kalau kita mengaku Islam itu tidak hanya sekedar rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, pinter ngaji. Ya itu memang rukun syarat sebagai masuk Islam, rukunnya. Begitu Anda melakukan itu masuk Islam kan gitu. Dianggap Islam. Tapi sampean harus ingat, di dalam rukun Islam itu syahadat pun harus terimplementasikan dalam perilaku. Mengakui Allah sebagai Tuhan, ya menomorsatukan aturan Tuhan di atas yang lain. Nah, kan? Kemudian syahadat, sholat juga begitu. Sholat yang seperti apa yang bisa menjadi satu di antara rukun yang diterima dalam Islam? Ya sholat yang benar-benar ketemu Allah, bukan hanya sekedar warisan budaya. Syahadat, sholat, puasa. Puasa sebentar lagi kita puasa nih Ramadan. Puasa memang orang Islam harus puasa dan itu di antara rukun Islam. Tapi ingat Nabi Muhammad SAW juga sering bersabda, nanti umatku itu ada yang berpuasa hanya dapat dahaga dan lapar, nggak dapat apa-apa pahala dari Allah. Gitu. Karena ini dan lain sebagainya. Jadi kemudian zakat juga begitu, apalagi nggak dilaksanakan. Wong yang dilaksanakan aja diperintah Allah untuk menjaga diri dari riya dan sombong. Apalagi haji. Nah, sehingga Nabi Nuh di sini mengatakan, aku diperintahkan untuk Muslim itu adalah taat tunduk patuh terhadap seluruh aturan Allah. Larangan ditinggalkan, perintah dilaksanakan. Itu Islam. Itu. Jadi bukan hanya sempit di ibadah ritual sedikit itu. Nah, Nabi Nuh juga gitu. Dicaci maki, derek maonis. Fakadzabuhu fanajjainahu wa man ma'ahu fil fulki. Dan ketika semua orang mendustakan dan tersisanya beberapa puluh orang, maka Allah menenggelamkan bumi, bukan hanya umatnya Nabi Nuh, menenggelamkan bumi. Sama Allah luar biasa. Ya, jadi waktu itu ditenggelamkan. Alladzina kadzabu itu wa aghraqna alladzina itu ditenggelamkan. Tapi fanajjainahu ma'ahu. Kami selamatkan Nabi Nuh bersama orang-orang yang bersamanya fil fulki di dalam perahu. Nah, di dalam perahunya Nabi Nuh itu kan muat di dalamnya, mulai dari jerapah, gajah, segala macam, termasuk manusia. Maka kata Allah, faja'alnahum khalaifa, setelah diselamatkan dalam fulki, setelah itu sandar, ya sandar, ketika sandar di bukit Judi istilahnya. Dalam Al-Quran disebut situ. Allah alam di mana itu. Kemudian mereka menyebar ke bumi, ya ini orang-orang pilihan, orang-orang terbaik yang paling beriman. Karena apa? Karena wa'aqra'nal ladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat Allah sudah digulung sama ombak semua, berarti yang tersisa lah orang baik toh. Orang baik. Nah, tetapi loh eranya, begitu Nabi Nuh wafat, sekian ratus tahun kemudian diutus Nabi lagi di area yang sama, kok terus didustakan? Lah orang yang baik yang bersama Nabi Nuh di awal itu kemana? Ya sudah anak turunnya. Sudah digondol setan, sudah terbuai oleh duniawi. Anak cucu kembali apalagi nggak diajarkan ajaran yang benar. Kurang tegel dan sebagainya. Ya wes. Sehingga generasi selanjutnya itu nggak generasi seperti yang ditungguin Nabi Rasul. Beda. Ya karena ya sering saya sampaikan kan, seperti ibarat tanaman yang ketika ditunggui oleh penanam itu terjaga dari hama, disemprot, juga disirami, ya macam-macam lah. Ya berhasil, tapi begitu ditinggal penanam, apalagi jangka waktu lama, ya wes. Namanya tanaman di kebun itu campur rumput, campur apa. Nah, sama kita ini ketika ditunggui Rasulullah Muhammad SAW, baik terjaga, ada perpecahan langsung disatukan, ada kubutunya seperti itu, terjaga. Tapi begitu sudah 1.500 tahun ditinggal Rasulullah Muhammad SAW, ya wes wallahu a'lam wes. Itu. Dan terjadi sama ketika ditanggal Nabi Nuh.
Wong yang naik di perahunya itu umat pilihan. Kok terus setelah itu turunannya jadi menentang Rasul itu kemana? Karena terjadi distorsi, karena terjadi pengkaburan, gitu loh, pengurangan ajaran setelah ditinggal nabinya, ya Bu ya. Ya, jadi di sini disebut fangdur kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka cobalah perhatikan orang-orang yang sudah di laknat Allah itu, ambil sebagai pelajaran. Nah, kita di sini tiap hari ngambil pelajaran. Ya. Saya rasa itu. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Bisa disampaikan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita sambil ngantuk-ngantuk dikit, karena tadi malam sahurnya kebanyakan. Kalau sahurnya kebanyakan, ya sekarang ngantuk, gitu kan. Gus, udah nggak sahur ini kan sudah mau poso. Nggak boleh puasa itu kalau sudah mendekati sehari 2 hari Ramadan itu loh. Dan ketidakbolehannya itu pun ya karena anjuran menjaga kesehatan, menyiapkan fisik agar bisa kuat selama 1 bulan penuh. Tapi tidak kemudian dilarang ini, dasar memang nggak pengen poso. Nah, udah dilarang, nggak ada hadis dilarang sampai dosa itu. Dianjurkan memang ada jeda antara bulan Sya'ban dan bulan puasa untuk menjaga kesehatan. Ya, monggo aja yang hari ini tidak puasa ya nggak apa-apa. Kalau yang hari ini puasa karena memang terbiasa nih Kamis ya tetap boleh, tidak ada keharaman ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini, alhamdulillah. Apalagi sampean yang punya hutang-hutang ini tersisa cuma berapa hari nanti sahur. Gimana kalau punya hutang lebih dari 10 hari, Gus, ini nggak sampai 10 hari. Ya salamu dewe lah, kemarin-kemarin kemana aja. Makanya kalau punya hutang yang, terutama ibu-ibu kan pasti punya hutang, loh, pasti itu. Rata-rata kalau belum menebus kan siklus haidnya masih sehat itu, mesti itu ada kadang tas sehari terakhir itu. Nah setelah sawal langsung disahur, jangan nunda-nunda ya. Supaya Ramadan kita itu Ramadan yang sempurna, okay? Yang kamil dalam hal dakwahnya, ibadahnya, sedekahnya. Saya berdoa semoga dulur-dulur yang hadir di kajian kita ini diberikan Allah kesehatan jasmani rohani, keberkahan hidup, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, harta yang halalan thayyibah, yang dibawa ke akhirat di dunia wal akhirah. Wa husnul khotimah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma fil mu'minin wa muslimin. Allahumma atina fi man atayta wa afina fi nafa'at wa lana fi man tawallat wa barik lana fi ma atayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu. Allahumma da'fana al-bala wal wafa wa nastina min al-jinni wa syaitan jami'a. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma fa'adrasatana. Rabbana wa nafaktubna ma syahidin wa kana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Anta wa lana fansirna min kafirin anta nasruna wa nafina wa nasruna. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Rabbana ja'alna muslimin al-qawmi qadatan wa muslimin talaqu alaina. Wa ta'ala nabba rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi yadika qatilan tarada. Allahumma afriq lana sabra sabit man ana fansana qawmi kafirin Allahumma fatir samawati wal alimil ghaibi wasyahadati. A'udzu billahi min syaitanir rajim wal badri syaqa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran Rawahu awara ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.